Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proyek saya yaitu Market Strategy for Expanding New Market Segment sebagai Product and Business Development Officer pada Project Based Internship Rekamin Akademi X Bank Muamalat. Perkenalkan, saya Syafir Dalul Hemada sebagai lulusan baru Sarjana Pertanian jurusan Agribisnis. Saya memiliki sejumlah kompetensi yang kuat untuk dapat diterapkan dalam dunia profesional. Selama perjalanan akademik, saya memperoleh pemahaman tentang bisnis dalam bidang pertanian. Saya memiliki ketertarikan dalam bisnis seperti supply chain management, pengembangan bisnis, dan digital marketing. Pada proyek kali ini, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara syariah. Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti sukuk subordinasi mudharabah, asuransi syariah atau asuransi takaful, dana pensiun, lembaga keuangan muamalat atau DPLK, dan multifinance syariah yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Pada proyek kali ini ditujukan untuk menganalisis dan mengembangkan produk muamalah deposito terencana atau disebut dengan IB Hijrah. Fokus utama proyek ini adalah untuk menganalisis market segmen berdasarkan generasinya dan persiapan yang baik agar dapat mengevaluasi efektivitas pemasaran yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dengan melakukan analisa yang mendalam terhadap preferensi nasabah dan tren pasar dari berbagai generasi seperti baby boomers, Gen X, generasi milenial, dan juga generasi Z untuk mempersiapkan strategi pemasaran yang tepat pada setiap generasi. Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan penetrasi pasar dan keuntungan dari produk muamalah deposito terencana. Baik, selanjutnya masuk pada slide data cleaning. Di sini terdapat 11.163 data, dan sebelum dilakukan data cleaning, datanya memang dapat dikatakan berantakan. Namun setelah di cleaning, seperti pada gambaran bawah, saya sudah mengelompokkan berdasarkan generasi, itu berdasarkan umur ya, masing-masing dari Gen Baby Boomers, Gen X, generasi milenial, dan generasi Z. Mohon maaf sebelumnya ada sedikit disclaimer dari saya. Di sini karena ada keterbatasan pada perangkat saya, hanya bisa menganalisa data sebanyak 9.999. Jadi untuk data yang dianalisa tidak keseluruhan. Namun meskipun demikian, setidaknya hasil dari analisis data yang saya lakukan ini bisa menggambarkan hasil kerja yang saya lakukan. Ini dapat dilihat pada hasil generasi baby boomers dan generasi X. Untuk yang generasi baby boomers ini saya menampilkan pivot tabel. Untuk generasi baby boomers usianya mulai dari 56 sampai 77 tahun. Di sini menurut saya ada insight dari status pernikahan ya, karena pada usia ini mayoritas memang sudah menikah. Dan untuk keseluruhan generasi di sini saya mencantumkan data deposit. Pada pivot tabel Gen Baby Boomers dapat dilihat untuk yang melakukan deposito sudah sebanyak 251 yang dapat dikatakan memang sudah banyak yang melakukan deposito. Dan untuk yang belum melakukan deposito di sini hanya 76 orang. Namun untuk yang berstatus merit atau sudah menikah itu menjadi sangat berpotensi untuk pemasaran produk deposito kali ini. Dan untuk yang di generasi X itu usianya mulai dari 42 sampai 55 tahun. Dan di sini sama, saya menggunakan data deposit dan status pernikahan karena alasan yang sama. Pada usia Gen X ini mayoritas memang sudah berumah tangga ya. Dan dapat dilihat di sini saya menampilkan pie chart. Hampir separuh dari pie chart itu adalah nasabah yang telah melakukan deposito, yaitu nasabah yang sudah berstatus married dan divorce. Dan untuk nasabah yang married di sini juga menjadi target pasar yang cukup berpotensi pada produk deposito kali ini. Selanjutnya, generasi milenial dengan range usia 28 sampai 41 tahun, saya menggunakan data deposit dan data pekerjaan karena pada usia ini memang sedang di fase bekerja dan belum semuanya berstatus married ya. Jadi saya memilih pekerjaan. Untuk generasi milenial di sini memang sudah banyak yang melakukan deposito, sudah sebanyak 2.610 nasabah. Dan yang belum melakukan deposito di sini dapat kita lihat jika wira swasta adalah pekerjaan nasabah yang banyak menolak untuk melakukan deposito. Pekerjaan di sini semuanya memang sangat berpotensi dan ini bisa menjadi target pasar pada produk deposito kali ini. Dan selanjutnya untuk Gen Z ini rentang usianya 18 sampai 27 tahun. Dan untuk datanya saya menggunakan data deposit dan pendidikan. Alasan saya menggunakan data pendidikan karena pada rentang usia 18 sampai 27 tahun di sini mayoritas masih menempuh pendidikan walaupun ada sebagian yang sudah bekerja.
Dan dapat dilihat di sini saya menampilkan bar chart yang mana bisa dilihat untuk pendidikan S1 itu banyak yang sudah melakukan deposit. Sedangkan untuk yang tidak melakukan deposit paling tinggi juga berada pada pendidikan S1. Seharusnya pendidikan lebih tinggi dari S1 yaitu S2 dan S3 menjadi target market yang sangat berpotensi pada produk deposito Bank Muamalat Indonesia ini, karena dengan pendidikan yang lebih tinggi tentunya mereka mengerti bagaimana investasi yang baik untuk jangka panjang. Lanjut untuk market strategy, menurut saya market strategy yang cocok yaitu marketing mix. Marketing mix merupakan kombinasi atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan dan bank untuk mengetahui tanggapan konsumen atau nasabah sebagai target pasarnya. Biasanya pada marketing mix ini terdapat 7 komponen, meliputi produk, price, place, promotion, people, cycle evidence, dan proses. Namun berdasarkan data yang telah dianalisis tadi, menurut saya lebih baik difokuskan pada komponen promotion dan people. Baik, pada next slide merupakan gambaran bagaimana implementasi pengembangan komponen promosi dan people pada studi kasus kali ini. Untuk yang promosi, langkah pertama bisa kita lakukan adalah tentu menentukan target pasar yang akan kita tuju atau yang memang sangat berpotensi seperti yang telah kita lakukan tadi. Sepertinya untuk target pasar memang lebih ditujukan kepada Gen Z dan generasi milenial ya. Kemudian setelah mengetahui target pasar, di sini kita bisa mencari tahu bagaimana perilaku konsumen tersebut. Karena agar promosi kita tepat sasaran, kita harus mengetahui bagaimana perilaku konsumen dalam sehari-hari. Apakah memang mereka itu menggunakan gadget dalam kesehariannya atau tidak. Dan yang ketiga adalah membuat properti promosi seperti video pendek, brosur, atau juga kita bisa menyiapkan isi untuk melakukan promosi melalui email marketing. Seperti itu. Dan yang keempat adalah membuat jadwal promosi. Pada bagian promosi ini, jika ingin melakukan promosi secara online, kita harus mengetahui media sosial mana yang paling banyak digunakan oleh masing-masing generasi. Dan untuk implementasi pada komponen people atau orang-orang, di sini maksudnya adalah untuk meningkatkan pelayanan dari para staf Bank Muamalat Indonesia. Yang dapat dilakukan yang pertama adalah memberikan arahan atau pembekalan kepada para pegawai, terutama pada bagian front office untuk terus melakukan penawaran atau promosi secara langsung kepada nasabah mengenai produk deposito IB Hijrah ini. Dan kemudian yang kedua, pemberian pelatihan. Kita harus melatih bagaimana para front office atau staff tersebut bisa mempromosikan produk deposito IB Hijrah ini dengan baik. Harus ada kalimat-kalimat persuasif atau kalimat calling to action agar para nasabah bisa tertarik untuk membeli produk deposito dari IB Hijrah Bank Muamalat ini. Dan yang ketiga, setelah melakukan arahan pembekalan dan pemberian pelatihan kepada front office, kita juga harus melakukan pemantauan apakah hasil yang dilakukan itu memang benar-benar memberikan hasil yang signifikan. Baik, untuk kesimpulannya, setiap target pasar memiliki insight yang berbeda dalam melakukan deposito. Pada kasus ini dapat dilakukan strategi marketing mix yang berfokus pada promotion dan people. Gen baby boomers dan Gen X lebih cocok dengan promosi secara langsung. Sedangkan untuk Gen milenial dan Gen Z lebih cocok dilakukan melalui media online, namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan promosi secara langsung. Terima kasih. Demikian yang dapat saya presentasikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.